المصطفى النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang senantiasa istiqomah berhadir, semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini judul kita yaitu nusyuk dan fenomena gugat cerai oleh para istri, masalah dan solusi. Baik, jadi ini sebenarnya dua perkara yang berbeda, namun sering terjadi, nusyuk dan fasad. Kita lihat dulu satu persatu. Dan pengetahuan tentang nusyuk dan fasad memang harus ada untuk bisa menghindari. Namun ada kalanya kita tidak bisa menghindar. Jadi terpaksa kita terjun ke dalam dunia fasad. Jadi ketika Allah menciptakan sebuah solusi, yaitu dengan berpisah, maka itu adalah cara Allah agar tidak menjadi lebih hancur. Baik, kita lihat dulu tentang nusyuz. Jadi nusyuz ini diambil dari kalimat nasyaza yang artinya al-asyir. Secara bahasa artinya nisb al-asyir. Asyir itu asal ya'si, yaitu durhaka atau bermaksiat. Itu makna nusyuz. Dan nusyuz ini yang dimaksud dalam syariat adalah nusyuzul mar'ah asyanuha zawjaha wa ta'diha wa ma'ajabah alaiha min ta'ati. Nusyuz yang dimaksud adalah yaitu apabila terjadi kedurhakaan dari seorang istri terhadap suaminya yang masuk dalam kategori apa yang diwajibkan Allah pada istri. Jadi nusyuz itu lebih cenderung diberi nama ini ketika istri membangkang. Dan tentu timbul pertanyaan, kalau suami membangkang bagaimana? Suami dah kasih membangkang, suami kan banyak juga suami begitu. Ketika suami membangkang itu sebenarnya kalau dari sisi bahasa ya juga dia disebut durhaka. Cuma dia tidak disebut durhaka kepada istri, tapi durhaka kepada Allah, karena dia waktu ijab kabul sudah melakukan perjanjian dengan Allah. Jadi kalau kita pikir-pikir, lebih besar dosa dan tanggung jawab si suami ini daripada istri. Karena nanti kalau si suami durhaka kepada Allah dengan menelantarkan istrinya, ia itu berurusan langsung kemaafannya dari Allah. Dan dia betul-betul taubatnya harus dengan Allah, memperbaiki semua keadaan kembali. Nah, seandainya istrinya hidup terpaksa berhutang dengan kepergian suaminya, karena
ada model suami yang lari, lalu istri tinggal bersama anak-anak. Akhirnya istrilah yang menafkahi anak-anak. Yang kadang-kadang bisa terjadi kasusnya istri berhutang-hutang, hutang di kedai lontong, kadang hutang beli lontong, pokoknya hutang-hutang hidupnya. Itu kalau suami itu terus melanjutkan kedurhakaannya, dia mati walaupun dia sudah punya istri baru. Misal dia lari ke Thailand, sudah punya istri baru, bencong lah, karena di Thailand ada bencong. Selama istri ini tidak diperbaiki keadaannya, maka dia dijamin dia ahli neraka, dan dia nanti akan mengembalikan kezaliman itu dengan tuntutan dari istri dan anak. Lalu semua hutang-hutang istri yang untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya, kalau suami ini seandainya taubat, dia harus membayar kembali semua apa yang menjadi hutang istri. Kalau jadi bukan urusan istri memberi nafkah. Nah, jadi dari sisi bahasa nusyur ini bisa terjadi pada suami, bisa terjadi pada istri. Cuma nusyur pada suami kita tidak diberi nama nusyur karena dia durhakanya langsung kepada pencipta. Kalau istri itu disebut dengan nusyur kedurhakaannya kepada suaminya. Kalau dia dimaafkan oleh suaminya, selesai di situ. Selesai di situ. Jadi suami maafkan, Allah pun memaafkan. Sama kayak kita durhaka ke orang tua. Maka kunci kemaafan itu bukan pada Allah, tetapi pada orang tua itu. Kalau Allah menitipkan kasih sayangnya pada orang tua itu lalu memaafkan anaknya, maka Allah pun memaafkan. Ingat kembali hadis, ridha Allah fi ridhan walidayhi wa sukhthullah fi sukhthi walidayhi. Ridha Allah ada di atas ridha orang tua, dan kemarahan Allah ada di atas kemarahan orang tua. Nah, jadi ini disebut dengan nusyur lebih kepada istri yang membangkang durhaka kepada suaminya. Nah, jadi dibuat catatan, amma aujaballahu 'alaiha min ta'atihi. Yang disebut membangkang adalah membangkang pada sesuatu yang diwajibkan kepada istri. Kewajiban ibu kepada suami dan kewajiban seorang istri itu kan cuma dua: taat pada suami, taat pada Allah. Cuma dua. Jadi kalau sudah berumah tangga itu ya taat kepada Allah dengan melakukan kewajiban, lalu taat pada suami. Nah, taat pada suami ini sebenarnya fokusnya kepada sesuatu yang disebut oleh Nabi SAW berdasarkan syariat. Ya, salah satu contohnya yang Nabi sebutkan itu adalah istri wajib melayani hubungan suami istri kalau suaminya menghendakinya. Kalau itu tidak boleh ditolak, berarti itu kewajiban. Ya, kondisi apapun, ya whenever, mau dimanapun, kapanpun, kalau suami sudah melempar istri, kau buka gedung, ya sudah, pulang. Jadi itu fokus intinya begitu. Nah, ketika yang wajib itu dilanggar, itu masuk kategori. Nah, kemudian tentu kita ketika bermuamalah dengan suami, ya intinya kan itu, intinya tadi masalah hubungan suami istri yang paling utama, karena suami
itu diciptakan oleh Allah. Dia punya satu yang tak bisa dihindari, yaitu syahwat terhadap perempuan. Kalau tak ada itu tak normal. Laki-laki kalau tak syahwat sama perempuan, malah syahwat sesama laki-laki, itu tak normal. Dia syahwatnya kepada perempuan. Bedanya laki yang beriman, dia syahwatnya dia tahan-tahan. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, dia tahan lagi sampai dapat kerja. Nah, barulah dia temukan jantung hatinya. Biasanya dia makan jantung pisang. Dia temukan jantung hati. Dia lamar, dia nikahi, dan di situ semua yang ditahan-tahannya terlampiaskan melalui cinta kepada suaminya, kepada istrinya. Nah, makanya kondisi itu tidak bisa ditolak, karena Allah yang ciptakan zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Laki-laki itu memang dicipta untuk syahwat, bahkan hubbus syahwat, syahwatnya berlebihan untuk perempuan. Iman yang bisa menahan, cuma iman yang bisa menahan. Artinya dia punya istri dan dia tidak mau mencari yang lain. Itu juga yang menahannya adalah iman. Artinya untuk apa dia cari lain? Kalau semua yang ada di perempuan lain ada di istri. Bahkan Rasulullah sering bilang, kalau engkau sedang berada di luar rumahmu, kalau engkau melihat sesuatu yang menakjubkanmu, maksudnya melihat perempuan yang membuat engkau terpesona, berarti Nabi sudah akui laki itu bisa terpesona, dan dia mulai mendebar pesona. Jadi jangan heran ibu, kenapa para suami itu kadang-kadang sengaja pakai helm hitam, kaca hitam. Saya berani bilang ini karena helm saya kacanya putih. Ya. Jangan heran, ketika berdiri lampu merah itu dia lirik sedikit ke kanan, dia lirik sedikit ke kiri, itu tidak ketahuan sama istrinya. Kan kalau sudah berdua jalan tuh, istri kan memperhatikan kaca spion. Oh kayak gini. Begitu matanya sedikit jelalatan, langsung kena debu di belakangnya. Jadi itu memang fitrah suami itu. Makanya Rasulullah pun mengatakan pandangan pertamamu tidak berdosa. Yang berdosa tatabi'un nadhar, pandangan kedua. Jadi misal jalan di pasar, jalan di mall, ada suami melihat sesuatu yang menakjubkannya, kan? Yang namanya juga syahwat sudah diisi sama Allah, sesuatu menakjubkannya. Itu ketika terlihat begitu saja, hatinya berdesir. Tapi dia tidak mengikuti dengan pandangan kedua, dia tidak diikut sampai terpaling wajahnya. Itu bagi dia tidak dosa, tidak berdosa. Kami pernah membawa salah satu tamu dari Aceh ini, orang kaya, sudah punya istri, banyak anak. Jadi kebetulan anaknya dititipkan ke Mesir. Jadi beliau ini minta jalan-jalan lah, lihat kota Kairo kan. Kami bawa jalan-jalan. Dan itu malam pertama beliau keluar di kota Kairo. Tahu apa yang terjadi ibu? Matanya tak berhenti jelalatan. Baru pun, karena pemandangan dilihatnya orang Arab yang tinggi, putih, bukan besar-besar. Jadi dia belantaknya jelalatan, terus-terusan sampai kami ingatkan, Pak, itu dekat Tuhan. Udah tua, gitu kan. Jadi kalau kami sudah biasa, dia biasa, ya mereka juga berjilbab segala macam. Cuma kan kecantikannya berbeda, ya namanya juga turunan Arab, gitu kan. Jadi di sisi agama, selama dia tidak menimbulkan maksiat, itu dimaklumi. Ya. Nah, makanya ketika suami, kata Rasulullah tadi apa? Ketika suami melihat sesuatu yang membuat dia terpesona, dibuang. Apa nasihat Nabi? Pulanglah, temuilah istrinya. Apa yang ada pada perempuan itu ada pada istrinya. Begitu orang beriman, hatinya bergerak, tapi dia tidak mau melakukan
dia tetap dia lampiaskan semua cintanya pada istri. Makanya orang beriman itu cinta ke istri mati. Makanya orang istri itu harus paham betul. Jadi kalau orang beriman itu misal dia baru dari mall tadi, tiba-tiba pulang dalam keadaan wajahnya ketedung menangkan, dia ada bom-bom juga, kira-kira begitu. Okey, jadi itu contoh kewajiban. Jadi yang lain sebenarnya perkara-perkara yang sifatnya pelayanan di luar hubungan suami istri itu sebenarnya tak wajib. Kalau dari sisi hukum tak wajib. Misalnya cuci baju, bersih kamar mandi, sapu-sapu di belakang rumah, cabut rumput di depan rumah, kemudian atur-atur pot yang sudah berserakan, lalu kemudian bersihin mainan anak, lalu kemudian lap meja, cuci piring, itu semua bukan sebuah kewajiban dalam hukum. Itu bahasanya kalau itu sunnah. Yang wajib itu tadi, karena yang tidak bisa dihindari oleh suami itu pelayanan hubungan suami istri. Kalau itu dihindari, maka dia kebingungan, nggak ada solusi. Tapi kalau yang model ini dihindari, ibu tidak mau nyuci, tidak mau perbaiki plafon, tidak mau buat jendela rusak, tidak mau mendirikan pintu yang sudah jatuh, kemudian ibu juga tidak mau memperbaiki kulkas yang sudah patah-patah. Itu bukan sebuah dosa besar. Itu tidak dosa besar. Tapi kalau di sana yang tidak mau, itu jatuh ke dosa besar. Karena di sini itu pekerjaan harian yang solusinya mudah. Saya sudah pernah katakan ibu, tidak mau masak, mudah. Suruh orang lain masak, cari pembantu, suruh masak. Karena masakan pembantu bisa jadi lebih enak daripada masakan istri. Akhirnya dia kawin sama apa? Itu resiko gara-gara kamu masak. Makanya perempuan itu salah satu pendidikannya adalah memasak. Pendidikan perempuan itu salah satu yang diajarkan masak. Banyak ibu mahasiswi, masya Allah, tampilan ibu ke kuliah itu kan kami ngajar kampus. Tampilannya masya Allah luar biasa. Itu betul PDPK habis. Perempuan desa penampilan kota. Lupa je komputer je, semua pintar sekali. Macam apa dia ambil jurusan faham. Begitu kami, saya bisa masak. Inilah yang salah satu yang menyebabkan kadang-kadang berkurangnya cinta. Karena setiap suapan itu menambah cinta. Tapi kalau tidak bisa masak, begitu disuap, menambah kebencian. Makanya perlu belajar masak. Kan saya sudah bilang kemarin, pendidikan perempuan itu tidak mesti sampai S3, S2. Tidak kuliah pun tidak apa-apa. Yang penting dia paham agama. Karena tujuan akhir hidupnya adalah surga melalui suaminya. Jadi tidak usah terlalu panjang angan-angan kalau untuk perempuan. Karena perempuan tidak disuruh cari nafkah pada dasarnya. Kalau baik kita didik, pokoknya kamu belajar agama, paham, dia kahwin. Begitu dia kahwin, dia dapat suami yang saleh karena kesalehannya. Selesai di situ, suami saleh, gaji 50 juta, kemudian orangnya juga masya Allah tidak kriya, kan? Dia tanpa harus S1, S2, S3 dia bisa bantu. Selesai, sederhana itu hidup ini. Dan terus dia berbakti ke suaminya, tunggu di rumah, dia berhias sendiri. Uang modal berhias sendiri dia dapat dari suami. Selesai di situ hidup. Pulang suami bahagia, masak pintar. Ini S1, S2, masak tak bisa. Asal masak bubur jadi nasi. Orang biasa kan masak nasi jadi bubur. Dia masak bubur jadi kawan. Disuruh masak air pun tak bisa dia. Bagaimana caranya masak air ini? Jadi angan-angan itu tidak usah terlalu jauh kalau sama anak perempuan. Paling kurang S1 sudah cukup. Tidak wajib perempuan PNS, tapi berdoalah dia dapat suami PNS. Allah buat semua itu aman. Perempuan itu dia jadi istri salihah. Lalu kemudian dia asal ada balai pengajian, dia ngajar anak-anak. Oh masya Allah.
jangan suruh dekat. Kerja kuliah. Nanti kalau ada yang lamar waktu dia SMA, keluarganya yang tak boleh, kamu harus S1 dulu. Nanti kalau mama meninggal kamu dah S1 gimana? Ya meninggal aja. Gimana kalau belum S1 mau meninggal? Memang mereka nanya, gimana meninggal sekarang atau tunggu anak S1? Ya meninggal aja. Jadi sesederhana itu ibu. Jangan hidup terlalu ribet. Nah, apa hubungannya dengan yang kita ceritakan ini? Jadi baru disebut bersyukur ketika suami mulai tersinggung pada perkara-perkara yang wajib. Kalau suami mengatakan, dia mengatakan, Ustaz, istrinya tak mau masak, karena suami pun carinya istri yang anak orang kaya, yang tangannya lembut, kan? Jadi memang kan ketika melamar itu kan boleh lihat dua perkara. Ketika melamar itu disuruh lihat dulu, tidak boleh membeli kacung, membeli kucing, tidak boleh membeli kucing dalam karung. Dan jadi disuruh lihat, fallu ilaiha, kata Rasulullah, lihat. Apa yang dilihat? Wajah dan tangan, sebagaimana yang boleh nampak. Beginilah yang boleh dilihat perempuan. Dan jadi yang bercadar kalau mau dilihat oleh calon itu wajib buka. Apa yang bisa dilihat dari wajah? Ya hidungnya lah. Jadi ada wajah, hidungnya, mulutnya, matanya. Tapi bukan itu ibu, wajah disuruh lihat. Karena wajah itu melambangkan kesalehan. Tidak peduli warna kulit apa. Ada yang putih sekali, ada yang hitam, ada yang belang-belang, ada yang warna hitam putih, macam-macam itu tidak peduli. Tapi wajah melambangkan kesalehan, keteduhan wajah itu melambangkan. Karena orang saleh, aura keluar dari wajahnya. Ini kan wajah-wajah orang saleh. Saya kan belum tunjuk semua, baru sini dapat. Jangan cepat kali yang begitu saja. Jadi ibu-ibu yang Allah muliakan, wajah itu menentukan. Kan kita, tapi yang bisa lihatnya orang saleh. Bisa dilihatnya itu, insyaAllah baik, insyaAllah baik. Begitu, itu wajah. Karena kita ini semua sifat hati keluar di wajah. Ibu kalau lagi marah, tahu orang lagi marah dari mana? Ngomong langsung merah muka. Padahal yang marah siapa mana? Keluar dari wajah. Ketika ibu susah keluar dari mana? Ya, dari wajah. Ya. Dia kan tidak keluar. Bisa orang sedang susah tentu. Tetap keluar dari wajah. Ketika sedang gembira, ketika sedang ngantuk, lagi itu nampak wajah-wajah lain. Wajah itu mengeluarkan hati. Makanya disuruh lihat wajah. Yang kedua, tapak tangan. Apa yang disuruh lihat tapak tangan? Oh, ada orang yang mengatakan disuruh lihat garis-garis ini, disuruh lihat garis ini. Jadi ada yang bilang, kalau garis ini terlalu cepat bertemu, ini kalau di sini langsung bertemu, ya, itu orangnya royal, dermawan. Kalau garis ini jauh bertemu baru belok, ya, berarti clean, mati clean. Tak keluar itu kayak gitu orang punya. Macam orang mengatakan di garis ini kayak gini, kan kemudian dilihat di garis tangan. Itu ibu mendung ya. Itu tidak ada keterangan ulama suruh lihat garis tangan. Itu semua ramalan diksi. Tidak benar melihat garis tangan. Ada urusan garis tangan ini. Ada orang yang baru ketabrak, garis tangannya hilang, lalu dia tidak lama-lama hanya di garis. Dia kadang-kadang ada yang bangai-bangai begitu kan. Disuruh lihat tangan. Yang saya dapatkan dari perkataan para ulama, hikmahnya adalah melihat tangan itu mampu melayani suami atau tidak. Makanya seorang perempuan yang terlalu halus tangannya sampai tidak ada guratan-guratan sedikit pun, itu bahaya dijadikan istri. Itu jangankan mencuci ibu, tekan on off mesin cuci pun tak bisa. Jangankan cuci, on off mesin cuci dia tak tahu yang mana. Yang mana? Adik tak pernah cuci selama adik hidup. Itu kalau kita suruh bersih-bersih, dia menyuruh dia punya kapal baju pun. Itu dia sebelum masuk pintu WC sudah muntah itu terusan. Jadi dia sibuk dengan muntah. Pas kita pulang dah terkampar dengan muntah. WC tetap WC. Dia kata adik tak pernah masuk kayak gini.
pintar membelah kelapa. Saya tidak terlalu pintar belah kelapa. Beliau ahlinya belah kelapa. Apalagi pakai Sunda itu, pakai Sunda di rumah orang tua. Ya kan kita tahu semua itu, tinggal di rumah orang tua itu, walaupun rumahnya besar, tapi kita tetap tidak bisa jadi orang tua, tetap kita jadi anak. Belum lagi permasalahan yang banyak, kan? Kadang-kadang kita tidak tahu cara bagaimana membagi memasak. Kadang-kadang minyak goreng kita beli habis sama mama, kemudian kita isi gas, tiba-tiba udah habis. Kemudian kita mulai tersinggung, contohnya begitu. Mama pun begitu, mama yang beli Pepsodent, yang beli sabun, habisnya di tangan menantu. Kemudian belum lagi uang listrik rumah, ini bagaimana cara bayar? Mau kita bagi dua, sang santri kan? Ya, kita bagi dua, kita terus yang bayar. Apa-apa pada orang mampu. Jadi tinggal di rumah orang tua tetap punya masalah. Dan masalah itu kalau tidak dipahami menjadi sebuah api yang membakar kehidupan di antara mereka. Maka sebaiknya memang berpisah. Kecuali orang tuanya tinggal sendiri sakit-sakitan, itu anak lebih bagus memilih. Tapi kalau aman-aman saja, mama kita masih punya suaminya, yaitu bapak kita, kan? Atau bukan bapak kita, suami barunya. Selama mereka aman-aman saja, lebih bagus berpisah. Nah sekarang suami begini merasa bahwa kita cari rumah sewa aja lah. Nah mungkin kayak gini kita tinggal terus-terusan. Adik dah dengar mama pepek dari pagi sampai sore. Kadang-kadang begitu dimasak sama mama kita kurang selera sama masakan mertua. Mau kita bilang tidak enak, tidak kita makan tidak enak, kita makan lebih tidak enak. Terus kita pendam. Akhirnya kita ajak pindah, kita pindah aja. Nah istri di saat dia melihat tidak ada masalah kalau dia pindah, maka dia tetap wajib taat pada suami. Begitu dia tidak taat, masuklah ke dalam kedurhakaan. Jadi kalau suami sampai akhirnya mengatakan, "Tapi menyebabkan dia itu mendingan dan itu bukan ngobrol." Itu kalau ketersinggungannya sampai ke situ, itu sudah masuk kategori. Nah, makanya hati-hati. Hati-hati dalam urusan menyinggung perasaan suami yang saleh. Ini suami yang sekali lagi suami ideal, suami saleh. Itu kalau model-model suami bangsa itu tadi kita sebutkan, itu nanti malah masuk ke bab kedua nanti. Itu boleh fasik. Oke. Jadi itu contoh-contoh nusyur. Dalam kehidupan ibu ada perempuan-perempuan yang memang tidak paham, sehingga dia melawan suami yang suaminya saleh, suami baik. Karena melawan suami jahat tidak apa-apa. Suami pemain judi online, kita lawan, lalu kita akhirnya karena dipukul-pukul terus-terusan dari RT kita lari itu tidak masuk kategori nusyur. Kita melarikan diri supaya tidak dibunuh sama dia, tidak masuk. Jadi tidak boleh suami ini mengatakan kamu durhaka ya, kamu lari ya. Jadi seakan-akan suami itu dia punya hak prerogatif untuk menghancurkan istri. Ada. Tapi kalau suami baik-baik saja, nafkah dia beri, lahir, batin, dia pun orang salat, taat, walaupun mungkin tidaklah terlalu lebih, tetapi dia kebaikannya ada. Oh masalah marah-marah sekali, jangankan suami, orang biasa, ustaz-ustaz pun. Jadi ibu pikir rumah tangga ustaz itu aman-aman aja. Ibu pikir kalau lihat ustaz itu kayaknya masya Allah orangnya kok saleh hati, baik hati. Ibu jangan terpesona dengan kedatangan ustaz ke tempat pengajian. Ustaz kalau datang ke tempat pengajian, dia mandi dulu, dia pakai bedak, pakai minyak, lalu dia mengubah semua casingnya. Jadi casingnya casing orang saleh. Kalau ibu mau tahu seorang suami itu sebenarnya bagaimana, jangan tanya sama jamaah pengajian, tanya sama istrinya. Ibu telepon istrinya, "Ini ustaz di rumah, ada lewat dia ke sebelum ustaz di rumah ada kayak waktu dia beri pengajian lembut-lembut begitu." Kata istrinya, "Enggak, itu dia kan memang keturunan dia cuma dia." Karena yang paling tahu karakter sebenarnya yang tidak ditahan-tahan di rumah. Tapi kalau istri mengatakan kayak itulah orangnya ibu, memang baik kayak gitu, itu sudah dapat dari. Lalu yang telepon nanya lagi, boleh nggak saya jadi orang
terjadi nusyuz. Istri diingatkan jangan maksiat, dia tetap maksiat. Istri diingatkan kamu jangan goyang-goyang di depan TikTok. Kalau goyang-goyang di depan saya tak apa-apa. Kalau goyang di depan kamera jangan, kata suami. Ya. Kenapa meja hari ini agak ke sini? Saya baru sadar mejanya kayaknya agak beleng sana hari ini. Kurang kedengar ya, kan sadarannya ini tengahnya. Tapi itu bukan urusan saya. Cuma iklan saja. Saya bilang apa tadi barusan? Gara-gara meja saya ngomong. Kalau kata suami, kamu jangan goyang-goyang di depan TikTok. Yang kudus-kuduskan kami. Dan suami mengingatkan tentang dia dan ini sudah masuk kategori nusyuz. Ini sudah mulai menyinggung sesuatu yang Allah pun tidak membolehkan. Suami bilang kalau keluar rumah jangan pakai baju ketat, jangan seksi, pakai jilbab, kacamata boleh pakai boleh tidak, kata suami. Pokoknya jangan seksi, kata suami. Tapi melawan sengaja. Ini sudah mulai masuk ke syurga karena Allah pun mewajibkan itu. Jadi sesuatu yang diwajibkan oleh Allah lalu diwajibkan dan melayani suami termasuk kewajiban yang Allah wajibkan, itu termasuk syurga. Kalau begitu sudah terjadi tetap tidak bisa diperbaiki, maka kemudian barulah Allah memberi solusi. Dan solusinya itu Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Apa solusinya itu? Yang pertama, Allah mulai mengatakan dulu ini, wallati takhafuna nusyuzahunna, kepada istri-istri yang engkau khawatir akan terjadi nusyuz. Jadi kalau bahasa begini berarti sudah berulang kali. Jadi sudah bahasanya takhafuna nusyuzahunna. Kalau engkau khawatir itu berarti sudah mulai berulang kali dia lakukannya. Khawatir istrimu betul-betul nusyuz, maka baru ambil beberapa langkah. Yang pertama kata Allah, fa'iduhunna, berikan dia mau'izah, berikan dia nasihat baik. Jadi suami itu tugasnya memberi nasihat dengan cara yang baik. Nah, walaupun istri sudah mulai rada-rada nih, sudah mulai berani keluar rumah pakai celana ketat, keluar rumah pakai celana training, jogging satu semawi, celana trainingnya ketat-ketat kali itu. Ya. Nah, jadi langkah pertama nasihat. Cuma kadang-kadang kan ada suami ibu memang dia tidak terbiasa memberi nasihat. Orangnya tidak pintar bicara, kayak gubernur kita kan tidak pintar bicara. Jadi kalau dia bicara ya ini syok. Itu kalau sudah model begitu itu boleh mengundang orang ketiga untuk memberi nasihat. Suruh pulang si Taufik dari Dayat. Oh Taufik, karena saya berumur begitu. Boleh, makanya memberitahu ustaz-ustaz tolong nasihati istri saya. Itu termasuk langkah pertama. Kalau dia tidak bisa menasihatinya sendiri, karena ada tipe suami ibu orangnya diam gitu. Kalau bicara satu kata, ya. Dan memang dia tidak pintar bicara, tapi orangnya baik. Kan ada ibu, ya. Coba angkat tangan yang suami model begitu. Nah, jadi ibu ada suami yang pintar, pintar kali bicara, ya. Tapi biasanya terlalu pintar bicara, kesan berbohongnya dapat. Maka lebih beruntung suami itu ya diam, tapi uang belanja 15 juta. Lalu kemudian tiap-tiap tahun dia peringati happy anniversary, dia peringati. Kadang dia taruh cincin di dalam jus poka. Orangnya diam, tapi romantis. Ditaruh cincin di dalam jus poka. Dari pesan dia poka kau sama yang kerja di kafe juga perlu cincin dalam jus poka. Nah, ditaruhnya sampai habis poka tak dapat cincin. Nanti harus cari ke sertifikat. Jadi juga dapat istri begini ya, sampai cincin dengan jus itu luar biasa. Nah jadi kalau nasihat itu tidak bisa dilakukan sendiri, maka utus orang lain untuk menasihati. Cuma kekurangan
istilahnya sen itu tak dapat, ya, chemistry-nya itu tak dapat, karena dia tak tahu apa yang terjadi. Cuma nasihat, waqala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata istri, buka agak bukan dulu dengan kejadian. Paling bagus tu suami, dan nasihat tu nak mesti, suami tu nak mesti duduk sini, duduk, lalu dia mulai berbuka lima. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala istri yang amin. Rasanya dah ada cuma amin. Jadi nak mesti begitu. Sambil di dapur istri suami mengucapkan sedikit itu, besok jangan sampai saya lihat lagi, ya, kamu begini. Itu sudah nasihat. Itu mau itu. Jadi nak mesti dengan sengaja mengeluarkan kalimat-kalimat dengan sengaja. Okey. Setelah dinasihat berulang-ulang, ternyata tak dengar juga, masih juga tidak mau melakukan kewajiban kepada suami. Maka barulah Allah suruh langkah yang kedua. Apa langkah kedua? Wa farriqu 'anil madani'. Disuruh pisah ranjang ini, Bu, itu bukan dengan membelah kasur, bukan dengan sayang. Kasur itu kan sekarang yang keluarga satu paket, Bu, itu bisa sampai 9 juta, 10 juta dengan ranjang-ranjangnya. Apalagi yang merek Olimpik, ada merek Olimpik, udah ada merek Ocean. Itu bukan dengan membelah kasur. Pisah ranjang itu bermakna kita boleh tidak duduk bersamanya dengan berniat memberi efek jerah. Bisa dimulai dengan tidak bicara. Jadi kalau nasihat tak dengar, dia masih juga kadang-kadang nak mau layani suaminya. Semenjak itu suami nak bicara, dia diam. Suami kalau sudah mulai marah nak mau bicara, itu nak mau makan yang dimasak istri, dia beli nasi bungkus, dia bawa pulang, baru dia ambil menu yang dimasak istri. Nasinya dia nak dimakan. Kadang-kadang dia duduk di kedai kopi tak pulang-pulang. Dia tanya sama istri, bang, tak ada sahurnya. Itu sudah mulai masuk ke dalam metode yang kedua, yaitu memisahkan ranjang. Jadi tak tidur bersama juga boleh. Jadi suami sengaja tak tidur bersama, dia ambil bantal, dia tidur di ruang tamu, istri di dalam, hidupkan nasi, suami benar-benar di luar. Tak kau yang itu sudah. Pokoknya modelnya macam-macam lah. Itu tidak terbatas tu. Oh, wajib 3 hari tak bicara, tak. Itu 3 hari tak boleh sesama mukmin. Tapi kalau dalam mengajarkan istri, itu seserang sampai istri jerah. Boleh seminggu, boleh sebulan, 2 bulan tak bicara-bicara. Dia tak bicara-bicara, tak bicara. Boleh sampai istri merasa saya bersalah gitu. Tapi yang fenomena ini, yang kejadian di lapangan biasanya yang jerah suami. Istri santai tadi dengan HP saja. Apa usahakan, usahakan. Suami yang jerah itu, diliriknya lagi. Istri santai, dia pergi sama istrinya, ikut arisan, hari dulu. Suami yang lagi kepala di rumah itu, okay? Jadi kadang-kadang metode kedua ini kan kadang-kadang tak berhasil. Dan kalau tak berhasil juga, istri tetap melawan suami, tak sadar-sadar juga, Allah suruh ambil langkah ketiga. Apa langkah ketiga? Wadribuhunna, pukul. Ini baru sampai kepada pukul. Tapi pukul itu pun diatur sama Nabi. Yang pertama, wala tadribul wajha, tak boleh pukul wajah. Maka suami beriman tak pernah pukul wajah. Bahkan tak pernah pukul biasanya. Tak pernah. Ibu tanya sama istri, kalau pernah kena pukul oleh suami tanpa sebab, itu tanda-tanda suami itu kurang imannya. Semarah-marahnya suami beriman, itu tak pukul. Kalau keluar kata-kata mungkin ada, tapi dia tidak sampai tangan yang lain. Karena yang dihadapi istrinya yang telah melahirkan anak-anaknya. Makanya Umar bin Khattab kan orangnya pemarah sekali. Dan orang semua takut dengan Umar. Pintar ya, berbulan, bunuh orang sering. Tapi begitu sama istri merepet, Umar yang sering. Tapi sahabat lain yang nanya, kok kamu gitu? Masa istrimu merepet? Kakak Ibrahim betul. Nah, kata sahabat, pakai bahasa Aceh orang tua gitu. Kemudian Umar berkata, istriku itu
melahirkan anak-anakku, dialah yang melayaniku selama ini. Maka kalau dia marah, aku biarlah dia marah. Itu tidak sebanding dengan apa yang dia lakukan untuk kita. Itu nasihat Umar kepada para suami. Nah, jadi ini kalau orang beriman, maka dia paling suami yang baik itu kan dia kalau istrinya sudah sedikit masalah pun dia tidak sampai pukul. Paling dia diam, ya sudah, dia pergi kedai kopi, gitu. Nanti pulang, dia coba lihat suasana. Nah, jadi pukul itu boleh, tetapi ada syarat. Tidak boleh pukul wajah. Yang kedua, tidak boleh pukul yang memberi luka. Jadi hanya sekedar efek kejut. Efek kejut, kayak ibu kena kontak kipas angin yang sudah konslet, kan? Kejut ibu. Nah, jadi kejutnya kayak gitu. Makanya suami boleh pakai listrik kontak kat situ. Itu namanya efek kejut. Sudah dipukul pun tak sadar-sadar juga. Nah, apa yang dilakukan berikutnya? Menurut ibu apa? Dinasihati tidak sadar, dibuat efek kira malah suami yang kira. Kemudian dipukul pakai rotan di kakinya, dipukul. Dia santai aja, paling dia ambil kalpana, dia ambil 19 tahun selesai. Yang pun tetap dia anak muda, tetap dia tak melayani suaminya, dia pergi begitu saja. Nah, langkah keempat adalah belum. Ada satu langkah lagi disebutkan di dalam surah Al-Imran. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yuridillah ayyusliha wa fiqillah bainahuma. Yaitu disuruh utus perwakilan masing-masing. Panggil orang tuanya, panggil orang tua kita, suruh mereka bertemu untuk memperbaiki keadaan. Dan ini kita berharap semoga pertemuan dua keluarga ini bisa membuat efek baik. Tapi ternyata yang kita harap tak sesuai dengan rencana. Ternyata gara-gara panggil dua orang tuanya pun kayak anak-anak dua-duanya. Akhirnya orang tuanya pula yang bermasalah. Nah, kalau sudah pertemuan perwakilan juga tak bisa menjembatani kebaikan untuk bersama tempat ini, baru langkah kelima bercerai. Suami disuruh ceraikan istri dengan baik. Jadi tidak boleh membuat kezaliman di atas perceraian. Karena ada model suami ibu, dia membalas dendamnya kepada istri dengan membuat zalim. Kezaliman contohnya apa? Dia tidak cerai-ceraikan, tapi juga dia tidak pedulikan. Jadi digantung, dibiarkan istri. Biar aja kayak gitu. Dia tidak ceraikan supaya istri ini tidak ada yang bisa melamarnya. Nafkah pun tak diberi. Nah, jadi ini suami ini sebenarnya mengundang dosa baru. Karena dengan dia tidak menceraikan, otomatis dia tetap wajib tanggung nafkah. Maka kan bertambah dosanya. Yang kedua, dia ada niat untuk mencelakakan istrinya agar tidak bisa mendapatkan suami baru. Ini pun sebuah dosa. Makanya Allah mengatakan aw tasrihu bi ihsan. Kalau engkau ingin melepaskan istrimu, maka lepaskanlah dengan cara baik. Jadi menceraikan dengan cara baik-baik. Ya sudah, kita tidak bisa bersama lagi. Dari wilayah ini kita cukupkan sesi kita di sini. Sudah selesai di situ. Dia tinggal tunggu masa iddah. Dalam masa iddah wajib nafkah atau tidak? Wajib, kecuali nusyud. Nusyud yang tidak ada nafkah. Selain nusyud, nafkah. Misal tidak terjadi pembangkangan, cuma karena tidak cocok lagi. Tak cocok. Dia sudah tidak sefrekuensi. Dia RRI Pro 1, kita RRI Pro 2. Kita punya kebiasaan berbeda, dia punya tidak cocok lagi. Itu berpisah dan wajib nafkah selama masa iddah. Tapi kalau diceraikan karena nusyud, maka tidak ada nafkah bagi istri. Hari dinikah, hari dipisahkan, hari dijatuhkan cerai, maka saat itu selesailah sudah kewajiban suami terhadap istri. Kalau punya anak, maka cukup anak yang ditanggung oleh suami. Dan memang susah hidup dalam keluarga itu tidak sehebat angan-angan yang kita bayangkan sebelum berkeluarga.
Kita kan sebelum berkeluarga anak dengan kita nanti, masya Allah, kalau sudah kawin, punya anak satu, lalu pergi ke taman-taman di tempat Islami, duduk berdua, kan, beli teh poci, lalu anak kita lari sana lari sini di atas rumput, lalu kita panggil sini nak, lalu dia memeluk ayahnya, dia kemudian memeluk ibunya. Terbayang waktu nikah itu indah sekali. Ya, kita duduk di taman-taman yang bisa baca buku bersama, kita cerita tentang isi novel kita kepadanya, lalu malam duduk nonton TV berdua, istri tidur di atas paha suami, suami tidur di bawah kolong ranjang, berarti dua-duanya dalam kolong ranjang. Terbayang yang indah-indah. Begitu kawin, begitu istri mau tidur di atas paha suami, suami langsung dilintah apa tadi saya? Dilintah itu apa tadi saya? Dihentak ya, alhamdulillah jadi dihentak mas suami, mana mau bawa kali kenong? Boleh benda ini, terbayang dulu ibu, kita bisa berleha-leha tidur di atas pahanya, lalu dia mengelus-ngelus rambut, kan? Dia ditariknya bulu badai bulu mata badai, diurut-urutnya kepala kita, ternyata tidak sesuai seperti itu. Begitu dirintah ibu, langsung kita terbang sangkut di TV. Jadi nikah itu tidak seperti yang dibayangkan. Apalagi 5 tahun pertama. 5 tahun pertama itu kan masa percobaan. Itu kan masa-masa adaptasi untuk mengenal pasangan. Sudah lewat 5 tahun baru kita sadari ternyata suami kita sukanya ini, tidak sukanya ini. Maka kita mulai jaga-jaga. Kalau 5 tahun pertama maka banyak sekali pasangan suami istri yang baru-baru ibu, darah baru, hidup baru, itu tidak tahan 5 tahun pertama. Asal lewat 5 tahun pertama biasanya aman. Jadi nusyuz menyebabkan hilangnya nafkah dari suami. Nah, kalau begitu jangan sampai jatuh ke nusyuz. Dan suami bisa saja seperti kita bilang di awal itu, malah dia sebenarnya durhaka. Ada istri mencoba taat terus-terusan, tapi akhirnya suaminya yang tidak taat sama Allah. Nah, kalau sudah terjadi kondisi ini, maka baru kita masuk ke bab yang kedua. Jadi bab pertama nusyuz, kalau bisa hindari, yang penting taat. Masalah hati ibu agak terluka sedikit dengan model-model suami yang berbeda-beda, itu perlu bersama. Karena ahli surga itu perempuan ahli surga. Nabi kan sudah bilang, waktu Nabi kasih tahu kepada sahabat, mau tunjukkan kalian perempuan-perempuan penduduk surga? Qalu bala. Tentu ya Rasulullah, kasih tahu mana perempuan yang istri-istri yang menjadi penduduk surga. Apa kata Rasulullah? Yaitu istri-istri yang ketika dia marah ke suaminya, atau suami yang memarahinya. Dia marah ke suami, suami juga kadang-kadang suami yang memarahinya. Jadi bukan salah istri, salah suami. Tapi istri ini merendahkan hatinya, dia rendahkan dirinya. Dia pula yang kemudian mendatangi kebalikan suaminya. Dia datangi, dia pegang tangan suaminya, dia genggam, lalu dia mengatakan, "La a'udu 'ainaya." Aku tak bisa memejamkan mataku wahai kanda, hatta tarda'ani, sampai engkau meridaiku, maafkan aku. Padahal dia yang dimarahi tadi. Udah keluar kalimat dari si suami, keluar kalimat macam-macam. Inang menuhi, ikan ciperti bagaimana kata dia. Ibu jangan lihat samping. Nanti kalau ibu lihat samping saya curiga, takutnya terjadi beneran. Nanti gini, ada waktu kita kasih contoh, lihat samping, yang tidak ada kodok kerja. Makanya jangan lihat samping ke depan. Simpan rahasia rumah tangga, simpan. Karena kalau ibu bisi-bisi, itu langsung kejadian seperti itu dah. Mesti begitu. Kodok kemudian dan juga jangan jaga depan. Dan apa tadi berusaha saya bilang? Misal istri terlukai ibu, sakit hati, dia bilang itu kan. Tapi demi mendapat surga, dia pula yang datangi suaminya. Dia ucapkan kalimat yang dibilang oleh Nabi. Nabi begitu ucapannya.
Dia minta maaf, intinya minta maaf. Padahal dia yang melukai, tapi demi meluluhkan hati suami dan demi mendapatkan surga, dia rela melakukan itu. Ya kalimatnya tak mesti kayak gitu. Tak mesti ibu datang, suami sedang duduk malam atau sedang mau tidur, tiba-tiba ibu datang, ibu genggam suami, ibu genggam tangannya, lalu ibu bilang, "Kanda, kamu tak bisa tidur kecuali engkau memaafkan aku." Itu suami pun terkejut. Pegangnya kepala kita panas. Itu dia telepon temannya tukang urut, "Kajak kena udah istriku kesurupan." Jadi makanya jangan, tak usah terlalu begitu. Ini kan kita cuma bilang aja, "Hai bang, ini orang kerja maaf, ada gunung kerja maaf, ya boleh maaf lu." Itu kayak gitu sudah. Jadi tak mesti mengatur kata-kata yang membuat dia pun bingung, sejak kapan kamu kayak gini. Tadi jam 11 sejak saya ngaji di Raudhatul Jannah. Jadi cari ustaz yang kan hubungannya dulu. Makanya nggak usah terlalu serius dengan kata-kata itu. Yang penting intinya dia bermaaf. Dan ibu ingat karakter suami itu kalau memaafkan itu tidak mengucapkan kalimat yang aneh-aneh, yang fantastis, yang romantis. Tidak. Ibu jangan harap suami akan mengatakan, "Baik Dinda, telah memaafkan. Yang penting kau jangan ulangi kedua kalinya." Itu Roma. Itu Roma. Suami itu kalau memaafkan, tadi dia memperong mukanya, begitu kita minta maaf, langsung dia mengatakan, bukan itu pakai dari bawah. Ini dia sudah maafkan itu. Tadi dia nggak ngomong, semenjak dia marah sama kita, dia nggak ngomong. Gitu dia bilang, kacau pandai, kamu udah terung ya. Sudah. Kayak gitu deh. Itu karakter suami. Semua suami kayak gitu. Karena malu sekali seorang pemimpin itu minta maaf sama anak buahnya, malu kali. Begitu karakter. Karena memang laki dia punya ego. Semua ustaz pun begitu. Aku pikir ustaz akan mengatakan, tidak Dinda. Kalau engkau keluar Dinda, ada itu Roma. Semua suami selain Roma, walaupun dia tidak konsumsi biskuit Roma setiap hari, dia tidak akan keluarkan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi paham-paham kalau dia sudah mulai bicara, walaupun itu sudah mulai cair. Nah itu besoknya, karena orang Aceh punya sifat gini tuh. Kayak mana ya, kalau hati kamu tenang, apa bahasa Acehnya ibu kalau sudah kena di hati, sudah enak di hatinya, dumpu keju. Ada bahasa mantunya apa itu? Kayak mana ibu? Kuah-kuah tu berdabar, itu orang Aceh kayak gitu. Kalau sudah kena di hati, itu kalau dia senang tu sama istrinya, itu roh ibu. Itu apa-apa yang mau kan ya begitu. Tapi kalau sudah ada senang di hati, itu sedikit pun tak dikasih apa-apa. Nah, itu sifat secara umum gitu. Baik, jadi kalau nusyud sudah terjadi, otomatis itu harus dijaga, ya. Jangan sampai kita berdosa dengan urusan itu. Jadi taat-taatlah pada suami yang baik. Nah, tapi seandainya ya, suami yang kemudian melakukan banyak masalah atau terjadi sesuatu dalam perkara rumah tangga yang kira-kira bukan hak suami untuk menceraikan istri karena kesalahan ada pada dia. Artinya, kalaupun dia ceraikan, dosanya memang dia. Tapi dia tidak mau juga menceraikan. Jadi hidup itu betul-betul dalam api, dalam sekam, dalam rumah tangga. Kalau sudah sampai ke tahap itu, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tentang fasa. Nah, ini baru cerita fasa. Ya, 15 menit setelah kita utamakan. Jadi fasa itu ibu, ini ada perkara-perkara yang penting kita pahami tentang fasa. Karena waktu singkat saya kabarkan dengan singkat dan dalam waktu dalam tempo